dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Anna yang menjadi tokoh sentral dalam film ini dan terlihat sedang memainkan selo di dalam kamarnya. Namun permainan itu harus terhenti karena ayah tirinya tiba-tiba datang dalam kondisi mabuk yang langsung memaksa gadis itu untuk melayani nafsunya. Sialnya Anna yang berniat untuk membela dirinya malah secara tak sengaja mendorong ayah tirinya itu hingga membuatnya terbentur ke meja dan tertusuk oleh pecahan vas bunga yang membuatnya tewas seketika. Atas aksinya itu, Anna pun harus menghadapi persidangan minim saksi. Sialnya pengakuan dari gadis itu nampaknya tidak membuatnya mendapat keringanan hukuman sama sekali, walaupun gadis itu sudah berperilaku sangat sopan. Bahkan ibu kandungnya sendiri malah lebih cenderung membela mendiang suaminya dengan berdalih bahwa pria tersebut tidak pernah sama sekali berbuat senonoh pada Anna. Atas semua pengakuan itu, alhasil Anna pun harus mendapat hukuman penjara 4 hingga 9 tahun di rutan khusus remaja. Bersamaan dengan tahanan baru lainnya, Anna memasuki area penjara dengan diteriaki oleh para napi wanita lainnya, yang seolah menggambarkan betapa bobroknya penjara di sana. Tidak hanya itu, perlakuan para sipir yang tak ada akhlak juga sempat dirasakan oleh Anna ketika memasuki area pemeriksaan. Rombongan napi baru itu juga sempat disambut oleh Frank yang merupakan kepala penjara dan menegaskan pada semua napi barunya agar selalu mematuhi perintah darinya maupun sipir lainnya. Setelah melalui pemeriksaan dan sambutan dari kepala penjara, Anna dan napi lainnya mulai diantarkan ke selnya masing-masing. Gadis cantik itu kemudian bertemu dengan Jenny yang merupakan teman satu selnya. Namun tak banyak percakapan yang dilakukan keduanya, karena nampaknya Jenny merupakan wanita yang tertutup dan hanya melalui hari-harinya dengan membaca buku saja. Keesokan harinya, Anna yang mulai berbaur dengan napi lainnya di halaman penjara didatangi oleh Cody yang menawarkannya untuk bergabung dengan kelompoknya. Bahkan napi itu sempat menodongkan pisau ke perut Anna ketika ajakannya ditolak oleh Anna. Sampai di situ saja, Cody juga kembali mengajak Anna untuk bergabung dengan kelompoknya saat jam makan siang. Namun lagi-lagi Anna menolak ajakan tersebut, dan alhasil makanannya pun ditumpahkan oleh Cody. Seolah masih belum puas karena 2 kali tawarannya ditolak oleh Anna, Cody dan kelompoknya melampiaskan amarahnya dengan memukuli Anna. Alhasil ia pun harus dibawa ke ruang medis untuk mendapatkan pengobatan. Di ruang medis, Anna sempat ditanyai oleh seorang sipir mengenai kronologi pemukulan yang dialaminya. Namun, ia justru menutup mulut atas aksi pemukulan tersebut, seolah tak ingin mendapat masalah lebih besar lagi jika ia mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Anna juga sempat menanyakan pada perawat cara agar ia bisa terhindar dari perlakuan buruk napi lainnya. Namun sayangnya, perawat itu tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa mengatakan bahwa penjara di sana merupakan tempat para penjahat berkumpul dan mereka sangatlah kejam. Perawat itu juga sempat mengatakan bahwa Anna bisa saja melaporkan setiap perlakuan buruk napi lainnya kepada Frank dan mengadukannya pada kepala penjara itu. Mendengar saran dari si perawat, Anna pun kemudian mengunjungi Frank di ruangannya dan mulai mengadukan soal perlakuan kasar para napi padanya. Sialnya, kepala penjara yang awalnya bersikap manis dan nampak berwibawa mulai memperlihatkan karakter aslinya dengan menawari Anna perlindungan. Namun dengan syarat bahwa ia harus melayani si kepala penjara itu. Anna yang pada dasarnya merupakan gadis baik-baik jelas menolak tawaran tersebut. Sementara Frank yang kesal karena tawarannya ditolak, lalu membiarkan gadis itu pergi begitu saja. Anna yang masih kesal dengan perlakuan yang didapatnya hanya bisa meratapi nasibnya, sembari menangis dan hanya bisa menceritakannya pada Jenny. Gangguan yang didapat Anna ternyata tidak hanya datang dari Cody saja. Kelompok lainnya juga sempat membuat masalah dengan napi baru itu. Hingga kemudian Anna pun memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Cody untuk cari aman. Dan niatnya kali ini sempat dihalangi oleh salah satu anak buah Cody yang bernama Joe. Dan perkelahian pun terjadi.
di sana. Sialnya, bergabung dengan kelompok Cody tidaklah mudah, karena Anna sebagai anggota baru harus mau memenuhi syarat dengan melakukan penganiayaan pada napi lainnya. Dan itu ditujukan pada salah satu napi yang sempat mengganggu Anna tadi. Tidak hanya itu, aksi penyerangan Anna juga akan direkam menggunakan ponsel Cody, yang nantinya akan menjadi ancaman baginya sendiri jika berkhianat pada kelompoknya, yang tentu saja akan membuat Anna berada dalam masalah lebih besar lagi. Merasa tak keberatan dengan perintah itu, dan sejak awal memang ingin mendapatkan perlindungan dari kelompok Cody, alhasil pertarungan antara Anna dan napi lainnya pun terjadi. Keributan yang terjadi akhirnya membuat Anna harus mendekam di sel isolasi selama 2 hari. Dan itu jelas membuatnya semakin syok pada keadaan yang menimpanya. Ditambah lagi hukuman kurungan di sel tersebut juga harus dilaluinya tanpa sehelai benang pun. Setelah selesai keluar dari sel isolasi, Anna bukannya dibiarkan kembali ke selnya lagi bersama Jenny, malah gadis itu justru diperintahkan untuk menghadap Frank di ruangan kerjanya. Dengan sangat licik, kepala penjara itu malah mengancam akan memberikan hukuman di sel isolasi lagi setiap bulannya pada Anna, jika ia tak mau melayaninya. Dalam kondisi yang terdesak dan tak punya pilihan lainnya, Anna akhirnya terpaksa bercocok tanam dengan Frank saat itu juga. Di suatu hari, Anna dikunjungi oleh ibunya. Namun sayangnya, pertemuan mereka harus berakhir dengan pertengkaran. Karena ternyata sang ibu masih terus membela mendiang suaminya. Padahal Anna sendiri bahkan sempat mengungkapkan bahwa ternyata mendiang ayah tirinya itu telah menidurinya berulang kali. Bahkan sejak Anna masih kecil. Bukannya tersadar atau luluh atas pengakuan putrinya itu, sang ibu malah semakin geram pada Anna. Alhasil pertemuan itu pun berakhir dengan sangat singkat. Anna yang masih kesal dengan ibunya sempat menceritakan perseteruannya tadi dengan Cody, seolah mengisyaratkan bahwa Anna saat ini merasa lebih nyaman berada bersama kelompok napi di sana ketimbang dengan keluarganya sendiri. Sialnya, percakapan dengan kelompok itu harus berujung dengan keributan, karena salah satu anggota kelompok lainnya tiba-tiba datang dengan membawa pisau dan ingin menyerang Anna. Untungnya, napi baru itu masih bisa selamat dan sempat memberikan perlawanan yang cukup sengit. Alhasil, Anna pun harus kembali berurusan dengan Frank. Di ruang kerjanya, Frank yang seharusnya memberikan hukuman karena aksi keributan yang melibatkan Anna, malah memberikan pengampunan pada gadis itu. Bahkan Frank sempat memaksa Anna untuk melayaninya di tempat tersebut. Dengan semua peristiwa pahit yang dialami Anna, gadis itu sekarang bukanlah lagi Anna yang dulu, namun mulai berubah menjadi lebih beringas dan sering mengalami stres. Ditambah lagi, Frank juga sudah mulai ketagihan dengan Anna dan kerap memanggilnya untuk melayani hasratnya. Hal itu jugalah yang membuat kejiwaan Anna semakin terpuruk dan hanya bisa melampiaskannya dengan menghisap barang haram. Seperti yang sempat dilakukannya ketika meminta barang haram itu kepada Cody. Di tempat pemandian, Anna yang sedang mandi juga sempat kembali diserang oleh kelompok lainnya. Namun karena kalah jumlah, akhirnya ia pun tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali, dan hanya bisa pasrah ketika ia dihajar berulang kali oleh salah satu anggota dari kelompok tersebut. Mendapat banyak luka, Anna akhirnya kembali mendapatkan perawatan di ruang medis. Sang perawat juga sempat menunjukkan keprihatinannya atas kondisi yang menimpa Anna. Di hari yang berbeda, Jenny yang berulang kali mendapati Anna yang tengah sakau, akhirnya mengingatkan teman satu selnya itu untuk segera berhenti mengkonsumsi barang haram itu lagi. Namun Anna yang sudah terlanjur kecanduan dan lebih liar dari sebelumnya, malah sempat membuat pertengkaran dengan Jenny. Suatu hari, Anna yang sedang berada dalam selnya tiba-tiba merasakan mual, yang diartikan oleh Jenny sebagai hasil dari kelakuan bejatnya sendiri, karena sudah menjadi liar dan menggunakan barang haram. Meski sempat berada dalam sel dengan penjagaan yang super ketat, namun Anna beruntung.
karena dokter di sana menyarankannya untuk dipindahkan ke ruang perawatan khusus. Dari sinilah akhirnya gadis itu kembali bertemu dengan perawat Jane Makara, yang kemudian mulai bisa lebih terbuka pada perawat itu. Bahkan keinginannya untuk bisa bertemu dengan ibunya bisa terwujud. Dalam pertemuan tersebut, sang ibu nampak mulai menyadari bahwa selama ini Ana telah mengungkapkan kebenaran